Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'amillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul mukarramin para bapak, para ibu, jamaah salat subuh di musala Al-Asraq ingkang sangat kula hormati dan kula muliakan. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa rahmat, nikmat, taufik, hidayah atas segala kehendak dan ridhonya, sehingga kita semua bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Mugi-mugi sholat kita, siang kita, semua amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya shalawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqouli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kita sedaya angsal syafa'atul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak, para ibu rahimahumullah, betapa banyaknya fadilah, hikmah, manfaat daripada puasa Ramadan. Apakah di antara hikmah puasa Ramadan? Yang pertama, hikmah puasa Ramadan adalah agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita sudah ini selalu takut hanya kepada Allah. Takwa dalam arti kita sudah ini selalu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan selalu menjauhi segala Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah kitab Taqwatul Akbar yang mana dunia ini dalam suatu hari selalu menjerit, selalu mengatakan dengan suara yang sangat keras, yang mana suaranya itu didengarkan oleh semua makhluk di dunia kecuali manusia dan jin. Apa cerita dunia itu? Dunia itu menjerit, wahai manusia, aku di tempat yang sangat gelap gulita, tempat yang banyak ular, banyak kocengking, tempat yang sangat tempat orang sendirian. Oleh karena itu, apakah kamu semua sudah siap untuk masuk ke alam kubur? Nanti dunia itu selalu menjerit, mengingatkan kepada manusia bahwasanya semua manusia pasti akan mati, dan apakah sudah siap untuk membawa bekal? Karena orang mati itu ibarat orang yang pergi jauh. Apakah bekal yang kita bawa untuk sopan kepada Allah? Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah menegaskan dalam Al-Quran, wahai manusia, berbekallah kamu semua. Kita semua disuruh dari bekal yang sebanyak-banyaknya. Apakah sebaik-baik bekal? Fa inna khayra zadi taqwa. Sebaik-baik bekal tidak lain kecuali iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau banyak sebaya ini berpuasa Ramadan ini hikmahnya sangat besar sekali. Demikian agar supaya kita semua menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai takwa kepada Allah,
puasa yang kita laksanakan jangan hanya puasa lahir saja, tapi harus puasa lahir dan batin. Artinya kalau dengan siang itu kalau sekedar makan dan minum, tapi samping makan dan minum juga kita semua mencegah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjaga mata kita, menjaga mulut kita, menjaga semua anggota tubuh kita, jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara itulah maka kita sedoyo ketika nanti selesai puasa kita dapatkan predikat yang itu orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah puasa Ramadan yang kedua adalah agar supaya kita semua menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pada waktu siang kita merasakan lapar, kita merasakan haus, disitulah kita merasa bersyukur betapa nikmatnya. Kita sudah setiap hari bisa makan, bisa minum, bisa tidur dengan nyenyak, bisa menggunakan mata kita melihat, bisa menggunakan mulut kita, bisa menggunakan semua anggota tubuh kita. Ini menunjukkan betapa banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking kata nikmat yang diberikan oleh Allah, sampai tidak ada manusia satupun di dunia ini yang bisa menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah, pasti kamu semua tidak akan mampu menghitungnya. Saking kata nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, beliau saudara ini harus selalu berusaha bersyukur kepada Allah. Yang pertama bersyukur dengan hati kita. Mana kalau dengan harus merasa puas terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Mulut kita selalu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Anggota tubuh kita gunakan untuk melaksanakan perintah Allah. Diberikan kenikmatan kita gunakan untuk beribadah. Kita sholat berjamaah 5 waktu. Kita mencari ilmu, kita gunakan untuk melaksanakan amal soleh. Itu berarti bersyukur dengan amal perbuatan. Dan yang keempat, bersyukur dengan menjaga kesehatan kita. Kita diberikan oleh Allah kesehatan, kita jaga dengan cara makan makanan yang halal, meminum minuman yang halal. Jangan sampai diberikan oleh Allah kesehatan, kita gunakan tidak bisa menjaga kesehatan kita, tidak bisa menjaga makanan kita, memakan makanan yang haram, meminum minuman yang haram. Itu berarti tidak syukur kepada Allah. Karena dia sering ahli minuman keras, tidak orang yang dolim, orang yang jahat, baik jahat kepada diri sendiri maupun jahat kepada orang lain. Na'udzubillah. Dan kita melihat fenomena pada zaman sekarang ini betapa banyaknya orang yang tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat fenomena pada zaman sekarang, masih kata kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan, korupsi, nepotisme dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya betapa banyaknya orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah mendapatkan gaji, mendapatkan bayaran, mendapatkan rezeki, tapi masih banyak yang korupsi, banyak yang masih melakukan pencurian, perampokan, bahkan terjadi perkosaan dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa masih kata yang itu tak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus di Allah, wa qalilun min ibadina syakur. Sedikit sekali orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus zaman sekarang sangat sedikit orang yang mau bersyukur kepada Allah.
itu dengan puasa Ramadan ini mugi-mugi kita sebagai ini tergolong orang yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gusti Allah berjanji, siapa yang mau bersyukur pada Allah pasti akan tambah nikmatnya. Jadi kalau kalian panjenengan bersyukur kepada Gusti Allah, maka Allah akan menambah rezeki kita, menambah kebahagiaan kita, menambah kesehatan kita, sehingga kita sedaya harus diyakinkan betul-betul bahagia, sejahtera, selamat dunia ngantos akhirat. Hikmah yang ketiga, dengan puasa Ramadan kita semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharap ridho Allah, maka akan diampuni segala dosa-dosa. Jadi kalau kalian baca dengan Quran Ramadan itu, semua dosa-dosa kita, baik dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang disengaja, nggak disengaja, semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua menjadi bagaikan bayi yang baru lahir, yang suci, bersih, nggak punya dosa dan noda. Allah. Di dalam sebuah cerita, Kanjeng Nabi itu nanti khutbah Jumat, ketika naik ke mimbar, tangga pertama itu Kanjeng Nabi maos amin, naik tangga yang kedua maos amin, tangga yang ketiga maos amin. Setelah selesai Jumatan, sahabat bertanya, wahai Kanjeng Nabi, mengapa tadi ketika naik ke mimbar Kanjeng Nabi maos amin ketiga, tangga pertama amin, kedua amin, ketiga juga. Kanjeng Nabi menceritakan bahwa Allah masuk bapak malaikat Jibril. Malaikat Jibril tuwa, muga-muga celaka wong sing gak gelem memperhatikan puasa Ramadan. Naik tangga yang kedua, Jibril berdoa, mudah-mudahan celaka orang yang berani kepada kedua orang tua. Naik tangga yang ketiga, Jibril berdoa, semoga celaka orang yang ketika disebut nama Muhammad tidak menjawab Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kanjeng Nabi mengucapkan amin. Kalau yang berdoa malaikat Jibril, yang amin Kanjeng Nabi pasti dijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ketika Kanjeng Nabi naik ke mimbar yang pertama itu, Jibril berdoa, semoga celaka orang yang tidak memperhatikan puasa Ramadan. Kanjeng Nabi maos amin. Dan di sini menunjukkan bahwasanya ketika datang bulan Ramadan, dia itu tetap berusaha keras untuk meningkatkan amal ibadahnya. Seandainya orang dia kok bulan Ramadan santai-santai saja, terus gak poso, gak sholat, gak harus, na'udzubillah ini, sehingga karena mereka tidak perhatikan puasa Ramadan, maka dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Padahal puasa Ramadan ini sedoyo dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Nah kan ternyata yang saya memperhatikan puasa Ramadan, sehingga mereka semua dosanya tidak diampuni oleh Allah. Na'udzubillah. Oleh karena itu, kita semuanya tetap berusaha keras untuk selalu memperbanyak amal ibadah kita di bulan Ramadan, agar supaya semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, sehingga kita ibarat bayi yang baru lahir, gak punya dosa, gak punya noda, suci, bersih, sehingga semua doa-doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma mungkin Allah selalu melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa mengisi kehidupan kita ini dengan penuh keimanan dan ketakwaan, dan bisa mencapai kehidupan yang bahagia, selamat di dunia dan akhirat. Maka sehingga
masjid yang saged para aturaken mugi-mugi bermanfaat. Rabbina mohon maaf, ihdinas shiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syafa'atil maut wa najatan min nar wa rahmatil hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lahum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi